Beberapa tahun terakhir, dunia sering melihat tokoh-tokoh politik besar datang ke Timur Tengah. Salah satunya adalah Donald Trump, mantan Presiden United States. Kunjungan dan kebijakan politiknya di Timur Tengah sering menjadi perhatian dunia. Namun di internet muncul berbagai teori yang mengatakan bahwa peristiwa ini berkaitan dengan akhir zaman. Sebagian orang bahkan bertanya, apakah tokoh-tokoh politik dunia seperti Trump ada hubungannya dengan kemunculan Dajjal? Dalam video ini kita akan membahas siapa sebenarnya Dajjal menurut hadits, mengapa Timur Tengah sering disebut dalam peristiwa akhir zaman, dan mengapa tokoh politik modern sering dikaitkan dengan teori tersebut. Dalam kajian eskatologi Islam, salah satu tanda besar akhir zaman adalah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam hadits, Dajjal memiliki beberapa ciri. Ibu salah satu matanya buta. Di dahinya tertulis kata kafir. Tangannya membawa berbagai tipu daya yang membuat manusia tertipu. Rasulullah juga menyebut bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi di wilayah Timur Tengah. Beberapa wilayah yang sering disebut dalam hadits antara lain Jerusalem, Mekah, Medina. Wilayah ini juga sering disebut sebagai tempat terjadinya berbagai peristiwa besar menjelang akhir zaman. Karena itu setiap konflik atau peristiwa politik di Timur Tengah sering memicu berbagai spekulasi tentang nubuat akhir zaman. Selama masa pemerintahannya, Donald Trump membuat beberapa keputusan penting terkait Timur Tengah. Salah satu keputusan yang paling kontroversial adalah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan ini memicu reaksi besar dari berbagai negara di dunia. Namun penting untuk dipahami bahwa keputusan politik seperti ini adalah bagian dari strategi geopolitik modern. Sepanjang sejarah, setiap kali muncul tokoh besar yang memiliki pengaruh global, selalu ada teori yang mencoba mengaitkannya dengan nubuat akhir zaman. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada era modern, yang dalam sejarah, banyak tokoh politik juga pernah dianggap sebagai Dajjal oleh sebagian orang. Namun para ulama mengingatkan bahwa menetapkan seseorang sebagai Dajjal tanpa dasar yang jelas adalah kesalahan besar. Beberapa ulama menjelaskan bahwa fitnah Dajjal berkaitan dengan kekuasaan besar mempengaruhi manusia, tipu daya yang luar biasa. Namun fitnah ini baru akan terjadi secara nyata ketika Dajjal benar-benar muncul. Karena itu umat Islam harus berhati-hati agar tidak mudah percaya pada berbagai teori yang tidak memiliki dasar kuat. Rasulullah memberikan beberapa nasihat kepada umatnya untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Di antaranya, memperkuat iman, membaca surah Al-Kahfi, memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Karena fitnah ini akan menjadi ujian besar bagi seluruh manusia. Banyak teori yang muncul di internet tentang tokoh politik dunia dan nubuat akhir zaman. Namun penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa Dajjal adalah sosok yang telah dijelaskan dalam hadits dengan sangat jelas. Ia bukan sekadar tokoh politik atau pemimpin negara, melainkan seorang manusia yang akan muncul menjelang hari kiamat dengan fitnah yang sangat besar. Karena itu yang paling penting bukanlah menebak siapa Dajjal, tetapi mempersiapkan iman agar tidak terjebak dalam fitnah akhir zaman. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang tanda-tanda akhir zaman, kisah Dajjal dalam hadits, laikan dan misteri nubuat dalam Islam, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami ajaran Islam dengan benar.